Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aprian Pahreji. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai mata kuliah MC 4308 atau Administrasi Server. Oke, pada tugas satu kali ini kita diperintahkan untuk melakukan praktikum mengenai pengelolaan pengguna pada Linux, praktikum pengelolaan grup, serta pengelolaan sistem file. Seperti itu. Oke, kita langsung saja kepada praktikum ini. Di sini kita harus memiliki lingkungan Linux terlebih dahulu dengan pengguna yang memiliki hak akses administrator. Oke, di sini saya sudah memiliki lingkungan Linux dengan distro CentOS menggunakan aplikasi VirtualBox seperti itu. Oke, kita langsung saja kepada praktikum nomor 1 yaitu praktek pengelolaan pengguna. Di sini pada praktek pengelolaan pengguna kita diperintahkan untuk membuat pengguna baru menggunakan user add dan memberikan passwordnya menggunakan sintak password seperti itu. Kita langsung praktikumkan. Pertama-tama kita harus masuk kepada terminal terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi seperti itu. Nah, di sini langkah pertama setelah membuka terminal yaitu kita harus login terlebih dahulu kepada super user atau administrator dengan memasukkan perintah su seperti itu. Kemudian untuk password ini dimasukkan password administrator atau user administrator yang telah disetting pada awal instalasi seperti itu. Ini saya sudah masuk ya. Tanda terminal ini atau tanda kita sudah menjadi super user adalah adanya tanda pagar setelah localhost rian ini atau di samping kanan localhost rian seperti itu. Oke, kita langsung saja masukkan sintaknya itu user add, kita kasih nama Doni. Kemudian user add lagi kita kasih nama Tony. Nah, pada bagian perintah user add untuk menambahkan pengguna baru di sini gampang saja, tinggal kita masukkan perintahnya user add, kemudian tambahkan nama user yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan nama Doni untuk user Doni dan Tony untuk user Tony seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah menambahkan user kita harus memasukkan password menggunakan sintak password. Selanjutnya, setelah memasukkan sintak password ini, jangan lupa kita pilih terlebih dahulu user mana yang akan kita beri password. Oke, yang pertama kita masukkan password untuk Doni. Untuk Doni ini kita kasih password 12345. 12345. Nah, di sini muncul untuk masukkan password itu dua kali ya. Pertama untuk new password, yang kedua retype new password untuk validasi atau konfirmasi password seperti itu. Apabila telah muncul all authentication token update successfully, berarti password yang kita masukkan telah berhasil seperti itu. Kita masukkan kembali juga yang Tony. So Tony, untuk password Tony 123. Oke, ini juga sudah sukses. Nah, setelah kita membuat dan memasukkan password pada user ini, bagaimana caranya untuk kita masuk kepada user tersebut? Nah, untuk masuk kepada user-user ini, kita cukup menggunakan sintak su, kemudian masukkan usernya, yaitu misalkan saya akan masuk kepada user Doni. Berarti su Doni, seperti itu. Langsung kita klik enter. Nah, di sini sudah berubah ya. Yang asalnya root at localhost rian sudah berganti kepada Doni localhost rian. Ini menandakan bahwa saya sedang menggunakan user Doni. Seperti itu. Untuk memastikan lagi lebih lanjut, kita bisa menggunakan sintak UMI. Untuk melihat kita sedang mengakses user siapa. Seperti itu. Di sini sudah muncul dari UMI itu tersebut, yaitu Doni. Berarti saya sedang menggunakan user atas nama Doni. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk lagi kepada super user ya. Sebentar.
Oke, kita masuk lagi kepada super user. Selanjutnya, di sini ada perintah untuk memodifikasi pengguna menggunakan user mode. Kemudian gunakan perintah chpassword untuk mengubah kata sandi. Oke, jadi untuk di Linux sendiri, di sini ada perintah chpassword dan password. Perbedaannya untuk password sendiri ini eh, digunakan untuk memasukkan password seperti tadi per user. Nah, untuk CH password sendiri ini kita bisa menggunakan perintah ini untuk mengubah password multi-user seperti itu. Oke, coba kita masukkan terlebih dahulu user mode. Nah, perintah user mode atau biasa disebut user modification ini berisi sintak untuk mengubah informasi dari user seperti itu. Untuk mengubah nama yang diperintahkan pada praktikum ini, misalkan kita kasih contoh aja untuk mengubah nama ya, user mode min-l, kemudian nama yang akan kita ubah misalkan user Doni. User Doni kita akan merubah jadi Roni ya. Kita masukkan terlebih dahulu nama user terbarunya. Ini slip. Kita masukkan terlebih dahulu user terbarunya yaitu Roni, kemudian masukkan user yang akan kita ganti yaitu Doni. Nah, kita klik enter. Ini user mode user Doni is currently used by process 3365. Ini memiliki arti bahwa user Doni sedang atau pernah diakses. Karena kita tadi sudah mengaksesnya, maka user tersebut sudah pasti tidak akan bisa terlebih dahulu dirubah seperti itu. Maka kita coba ganti menggunakan yang Tony ya, karena Tony belum kita akses. Coba user mode L Tony Roni dari Tony. Nah, ini sudah berhasil. Kita untuk memastikan user tersebut telah berubah dari Tony menjadi Roni, kita bisa menggunakan sintak namo etc passwd. Nah, terus scroll ke paling bawah. Nah, di sini sudah terlihat ya. Di sini ada user Doni, kemudian di sini juga ada user Roni, seperti itu. Kemudian setelah kita mengganti nama pada user, selanjutnya kita coba untuk mengganti password dengan menggunakan sintak chpassword atau change password, seperti itu. Oke, kita masukkan saja change password. Setelah itu, nah, di sini muncul bagian kosong. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu kita cukup menulis nama user, kemudian masukkan titik 2, lalu masukkan password yang akan kita setting. Misalkan untuk Doni ini saya kasih saja passwordnya Doni. Selanjutnya untuk yang Roni tadi kita masukkan passwordnya Roni. Misalkan seperti itu. Kita cukup klik enter. Nah, untuk save settingan ini kita cukup masukkan perintah atau shortcut ya, shortcut Ctrl D untuk menyimpan konfigurasi tersebut. Nah, apabila sudah seperti ini, berarti konfigurasi pada change password telah berhasil kita setting seperti itu. Nah, kita coba tes ya. Kita coba masuk kepada user Doni yang tadi asalnya 12345 menjadi passwordnya Doni. Kita coba masukkan. Nah, di sini ada authentication failure ya, karena passwordnya salah dan di sini karena Doni tidak memiliki akses super user, maka kita tidak bisa masuk ya. Untuk mengecek password tersebut lagi, kita bisa menggunakan sudo su pada Doni. Nah, di sini kita bisa coba gunakan untuk melihat apakah password yang 12345 itu sudah berubah atau tidak ya. Kita coba masukkan 12345.
Nah, apabila muncul sorry try again, berarti password yang digunakan tadi 12345 itu salah, seperti itu. Karena kita sudah rubah menjadi Doni, maka kita coba masukkan Doni. Nah, bila muncul Doni is not the sudo file, the incident will be report, maka ini menandakan bahwa kita bisa masuk kepada user Doni, namun kita tidak memiliki hak akses sudo, seperti itu, atau super user. Oke. Selanjutnya, kita coba setting super user untuk akses Doni ya. Kita masuk terlebih dahulu ke Rian. Oke, kita masukkan lagi. Oke, kita sudah jadi super user ya. Kita masukkan, misalkan untuk passwordnya Doni itu, untuk usernya Doni, eh, itu adalah ingin diberikan akses sudo ya, seperti itu. Kita masukkan user mode AG, will, kemudian usernya yaitu Doni. Sebentar, balik. Will. Nah, seperti itu. Nah, saya ulangi lagi untuk memasukkan user Doni menjadi sudo atau super user, kita masukkan sintak user mode AG, will, kemudian Doni. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah setting Doni menjadi super user, kita coba tes dengan masuk kepada Doni. Lalu kita coba masukkan sudo. Nah, di sini kita coba masukkan password untuk Doni, tadi itu Doni ya. Nah, kenapa di sini muncul Doni is not in the sudo file? Ada satu langkah yang belum saya lakukan, yaitu menyeting sudo file yang ada di dokumen pada Linux ini ya. Kita coba setting lagi. Klik kepada root. Kita masukkan settingan nano etc sudo. Nah, begitu. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita cukup memasukkan saja di paling bawah ya. Kita coba scroll dulu ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan perintah seperti ini. Root al sama dengan al. Terus kemudian ini passwordnya juga. All ini berarti memiliki password seperti itu. Coba kita copy saja. Kita masukkan paling bawah saja ya. Seperti itu. Nah, di sini karena kita akan memasukkan Doni sebagai super user, maka yang root ini kita ganti menjadi Doni. Seperti itu, yang ininya all sama dengan all saja, berarti akses kepada all system. Lalu yang ininya kita kasih all saja menggunakan password. Seperti itu. Kita set. Lalu Y. Nah, setelah kita setting sudo itu, kita coba lagi untuk masuk kepada user Doni. Lalu kita coba untuk masuk kepada super user. Coba ya, kita masukkan Doni. Nah, sekarang akses dengan user dengan nama Doni itu kita bisa melakukan akses kepada root ya, atau si Doni ini menjadi aksesnya administrator seperti itu. Selain menggunakan sudo, kita juga bisa menggunakan sudo sudo sudosu. Selain menggunakan sudosu, kita juga bisa menggunakan perintah su ya, atau super user saja seperti itu. Oke. Selanjutnya, karena Doni sudah menjadi super user atau administrator, nah yang user Roni tadi berarti merupakan user biasa seperti itu. Selanjutnya, kita coba menghapus pengguna di sini. Oke. Untuk menghapus pengguna,
di sini kita bisa menggunakan perintah userdel seperti itu. Nah, kita coba hapus pengguna si Roni ini ya. Kita masukkan perintah userdel. Nah, dari userdel tersendiri di sini ada yang userdel biasa yang berarti menghapus user tersebut tanpa menghapus folder atau directory yang ada pada sistem Linux. Nah, dan apabila kita menggunakan perintah minr, nah itu memiliki arti bahwa eh, kita akan menghapus user tersebut beserta folder yang ada di dalamnya. Seperti itu. Kita coba menggunakan userdel terlebih dahulu ya. Misalkan nih userdel yang akan kita hapus Roni. Di sini berhasil kita hapus, namun apabila kita lihat ke folder home, kita ls atau list ya, di sini folder Tony yang asalnya itu usernya untuk user Roni itu masih ada atau belum terhapus seperti itu. Nah, bagaimana? Karena kita sudah menghapus usernya, nah bagaimana cara kita untuk menghapus folder tersebut? Nah, untuk menghapus folder tersebut, kita bisa menggunakan remove directory atau rm atau sintak rm ya. Kita coba masukkan sintak rm. Jangan lupa masukkan minr untuk memvalidasi seperti itu karena biasanya kalau misalkan kita tidak menggunakan minr kemudian kita akan menghapus folder Tony ini, di sini kita akan muncul error kalau si folder Tony itu merupakan file atau directory. Kita nggak bisa menghapusnya menggunakan sintak rm. Gimana cara menghapusnya? Kita harus menggunakan sintak rm in r seperti itu. Sekarang saja foldernya Tony. Nah, di sini ada validasi juga. Apakah benar akan menghapus folder Tony? Kita klik ya aja. Kemudian di dalamnya juga ada folder lain yaitu .mozilla. Kita Y, yang ini kita klik Y aja semuanya. Sampai selesai seperti ini. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, folder Tony pun sudah kita hilangkan seperti itu. Oke. Nah, setelah menggunakan sintak userdel, ada juga userdel min r untuk menghapus user beserta directory yang ada di dalamnya. Oh iya, saya belum melihatkan juga user eh, Roni yang sudah terhapus ya. Kita coba lihat lagi. Sini kita lihat. Nah, di sini Roni sudah tidak ada ya, adanya Rian sama Doni seperti itu karena sudah kita hapus ya. Maka dari itu user tersebut akan langsung menghilang. Oke, kita coba kita gunakan perintah userdel minr seperti itu. Kita coba ya. Userdel minr untuk usernya Doni. Nah, di sini muncul juga user Doni is currently used by process 3365. Di sini berarti user Doni pernah atau sedang digunakan. Maka dari itu, bagaimana kita cara untuk menghapus user Doni beserta direktorinya? Kita cukup masukkan saja perintah userdel minr lalu minf atau force ya. Berarti kita memaksa menghentikan proses tersebut agar sintak userdel atau penghapusan user bisa kita eksekusi seperti itu. Kita masukkan lagi namanya Doni. Oke. Nah, di sini muncul juga user Doni is currently used by process 3365, tapi kita bisa hiraukan error tersebut. Kita bisa melihat lagi pada nano etc passwd apakah sudah hilang atau belum. Kita lihat. Nah, karena kita tadi menggunakan perintah minr serta minf ya pada userdel untuk memforce atau memaksa user tersebut tetap dihapus, nah, maka dengan error tadi itu tidak mempengaruhi pada proses penghapusan user seperti itu. Nah, di sini
sudah hilang ya user Doni seperti itu. Kemudian coba kita lihat juga apakah sudah hilang juga pada directory yang ada di home ini, kita ls. Nah, untuk user atau directory yang Doni juga sudah hilang karena kita menggunakan force delete atau memaksa untuk menghapusnya seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan lagi juga kita bisa menggunakan sudo. Nah, di sini sudah nggak ada ya, karena udah kita force delete seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada praktikum pengelolaan grup. Oke, untuk praktikum pengelolaan grup ini kita ada membuat grup, memodifikasi grup, lalu menghapus grup. Seperti itu. Untuk membuat grup di sini kita dapat menggunakan perintah group add ya. Kita coba kita ini sih. Ini kita masukkan perintah group add. Nah, apa sih fungsi dari grup pada Linux ini? Nah, secara umum fungsi pada grup yang ada di Linux ini yaitu untuk mempermudah kita sebagai administrator untuk melakukan struktur hak akses atau pengelolaan hak akses untuk setiap user yang ada pada Linux ini. Seperti itu. Kita coba masukkan grup add misalkan ini untuk user nama grupnya client sama. Nah, setelah itu bagaimana caranya untuk memodifikasi atau menambahkan si user ke dalam grup ini ya. Nah, untuk menambahkan user ke dalam grup kita cukup menggunakan user mode tadi ya. Seperti itu. Kita coba bikin lagi user baru. Misalkan namanya Lina seperti itu. Lina ini misalkan kita masukkan passwordnya juga. Passwordnya misalkan 123 lagi aja. Tuh. User Lina ini misalkan kita akan tambahkan ke dalam grup klien tadi. Seperti itu misalkan. Kita masukkan perintahnya usermod.g lalu kita ketik terlebih dahulu nama grup yang akan kita masuki, yaitu tadi grupnya namanya klien untuk user Lina. Nah, jadi kita masukkan terlebih dahulu nama grupnya lalu nama usernya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara untuk melihat bahwa Lina tersebut sudah masuk ke grup klien? Kita bisa masukkan perintah getten untuk melihat ya dari sebuah grup itu ada user siapa saja yang ada di dalamnya seperti itu. Kita masukkan saja gettennya menggunakan tag ya, getten group, kemudian nama grupnya klien. Nah, di sini sudah muncul ya klien X11006 ini ada Lina yang berarti Lina ini berada di dalam grup klien seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya untuk cara memodifikasi grup ya di sini. Pada praktikum selanjutnya kita diperintah untuk memodifikasi grup. Bagaimana caranya? Oke, untuk memodifikasi grup kita bisa menggunakan group mode seperti itu. Group mode min n. Coba kita ganti namanya yang dari klien jadi klien juga coba ya. Nah, di sini untuk mengganti nama grup kita cukup memasukkan perintah grup mode min n, kemudian masukkan nama grup terbaru yang akan kita rubah, selanjutnya nama grup yang lama seperti itu. Nah, kita lihat lagi ya menggunakan getten. Yes. Nah, di sini sudah berubah ya namanya yang asalnya klien menjadi klien 2. Apabila kita lihat nama sebelumnya yang klien saja itu tidak akan muncul. Hal tersebut dikarenakan grupnya sudah kita ganti namanya menjadi klien 2 seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin mengeluarkan user dari suatu grup? Perintahnya yaitu menggunakan password. Nah, perintah ini. Perintah ini digunakan untuk
mengeluarkan atau menghapus user dalam satu grup ya. Misalkan kita akan keluarkan si Lina tadi dari klien gua ya. Kita tinggal masukkan saja GP password dan di sini juga sudah tertera ya dari optionnya minde itu untuk delete user seperti itu. GP password minde, kemudian masukkan namanya Lina. Oh, sorry. Kita masukkan terlebih dahulu nama grupnya eh, klien 2. Kebalik. Lina lalu klien 2. Nah, seperti itu. Di sini sudah muncul removing user from klien 2 berarti user Lina tersebut sudah kita eliminasi atau kita hapus dari grup yang bernama klien 2. Kita coba lihat lagi ya menggunakan perintah getIn group. Nah, di sini nama Lina juga sudah kosong atau sudah kita eliminasi dan dihapus ya. Sehingga ketika kita melakukan perintah getIn group klien 2 itu tidak akan ada nama user seperti itu. Oke, demikian praktikum saya pada part pertama ini ya. Part untuk praktikum pengelolaan grup dan pengelolaan user. Untuk praktikum pengelolaan sistem file, saya akan membuat part selanjutnya seperti itu. Terima kasih apabila terdapat kesalahan pada praktikum ini, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.